Jangan sampai kita terjebak dalam jebakan-jebakan setan tuh suka gitu ya. Dia bilang, rugi lo sholat tapi masih buat dosa. Akhirnya kita jadi malas sholat. Padahal sholat itu cara kita untuk ninggalin dosa. Inna sholata tanhal fasya wal munkar. Itu sifat dari sholat itu mencegah kita dari dosa. Udah Ustaz tapi gak tercegah. Lihat minimal ada rasa feeling guilty kan. Dulu kita kan gak feeling guilty berbuat dosa. Sejak kita mulai sholat, berbuat dosa mulai feeling guilty kan, walaupun gak langsung bisa meninggalkan. Itu udah progres loh. Mulai ngerasa gak enak, mulai ngerasa malu. Dulu gak ada malunya, malah bangga lagi berbuat dosa. Sekarang malu. Bukankah malu itu bagian dari iman? Berarti sholat membangun keimanan kita. Merasa gak enak sama Allah. Bukankah muraqabah itu bagian dari iman? Merasa dipantau oleh Allah. Mulai merasa setelah itu nyesal. Dulu gak ada nyesalnya habis buat dosa, biasa aja, malah bangga, malah cerita-cerita. Sekarang malah nyesel. Masih buat dosa sih, tapi setidaknya udah nyesal. Maka terusin sholatnya, perbaiki sholatnya, Allah akan perbaiki diri kita dari dosa. Kalau Allah ngelihat hambanya, nggak zahir dulu yang dilihat, tapi batin dulu. Kenapa kok bisa batin dulu, nggak zahir dulu? Inilah pandangan yang sebenarnya. Karena itu yang nggak bisa bohong. Perasaan itu nggak bisa bohong. Kalau zahir bisa bohong. Banyak orang yang tersenyum, walaupun senyumnya itu penuh dengan 1000 alasan. Kalau batinnya baik, baru nanti akan Allah lihat zahirnya. Kalau batinnya buruk, maka Allah akan mengabaikan zahirnya. Allah nggak peduli dengan zahirnya. Jadi nggak mungkin, klise banget kalau ada yang ngomong, kita yang penting hatinya baik, tapi dia masih suka melakukan maksiat secara zahir. Nggak mungkin. Kenapa? Biasanya zahir kita itu adalah ekspresi cerminan dari isi hati kita. Sehingga kita agak susah mengatakan yang penting hatinya baik, sementara zahirnya tidak menjadi lebih baik. Saya ulangin, semakin besar keraguan di dalam hati kita, semakin berkurang keajaiban Allah dalam hidup kita. Semakin sedikit keraguan kita kepada Allah di dalam hati, semakin besar keajaiban dan semakin banyak terjadi dalam hidup kita. Sehingga bagi seseorang yang bertawakal kepada Allahnya itu pol 100%, tidak ada keraguan sekecil apapun di dalam hatinya kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan keajaiban-keajaiban yang sulit dimengerti oleh logika kita. Kalau seseorang percaya kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah, tawakkulnya kepada Allah itu sempurna, maka fahuwa hasbuh, udah cukup itu. Bisa jadi fasilitas hidup kita pas-pasan, tapi kalau imannya kuat, maka dia menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi. Bisa jadi uangnya sedikit, bisa jadi fisiknya gak terlalu keren, gak tampan gitu, gak cantik menurut orang lain, tapi dia orang yang paling happy. Kenapa bisa kayak gitu? Karena happiness bukan fasilitas hidup. Happiness bukan apa yang bisa kita nikmati dalam hidup. Happiness itu bukan dari luar. Happiness itu adanya di sini. Kebahagiaan seseorang itu adanya di dalam hatinya. Dan hati itu tidak dibahagiakan dengan hiburan. Hati itu tidak dibahagiakan dengan makanan enak. Hati itu tidak dibahagiakan dengan janji-janji palsu. Hati itu dibahagiakan hanya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu penjaga bagi seorang perempuan itu adalah rasa malunya. Fa illam tastahi fa'mal ma syi'ta, kata Nabi. Kalau kamu gak punya malu, kamu akan melakukan apa yang kamu mau. Karena gak punya malu. Gak ada lagi penjaga, gak ada lagi yang menghalangi, gak ada lagi rem, udah langsung los saja. Karena rasa malu itulah yang menjaga dia. Karena rasa malulah dia akhirnya menutup aurat. Karena rasa malulah akhirnya dia membatasi pergaulan. Karena rasa malulah akhirnya dia tidak berlebihan dalam sikap. Karena rasa malulah akhirnya dia bicaranya normal, nggak dibuat-buat. Dia punya rasa malu yang besar. Dan semua perempuan solehah yang kita baca sejarahnya di dalam Al-Quran atau Sunnah, semua mereka punya rasa malu yang besar. Jadi rasa malu itu crown, mahkotanya cewek. Semakin besar rasa malunya, semakin besar mahkotanya, sehingga dia menjadi seorang ratu atau putri. Ketika Allah Subhanahu wa taala
menunda suatu kebaikan yang kita inginkan, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan yang lebih baik. Kenapa kok nggak dikasih sekarang? Lagi disiapin. Saya minta sekarang, tapi kalau kamu minta sekarang, jadinya ya seadanya gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau sabar dikit, mungkin disuruh tunggu beberapa waktu lagi, Allah akan mempersiapkan seistimewa mungkin. Kayak Siti Hawa dengan Nabi Adam bersabar ketika mereka sama-sama turun ke bumi. Yang satu turunnya di Hindustan, India, yang satu lagi turunnya di Irak. Langsung nyari dengan kesabaran dan akhirnya Allah mempertemukan. Jadi perjalanan para jomblowati, jomblowati ini seperti perjalanan Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi intinya wahai ikhwah, bersabarlah, sesungguhnya Allah menyediakan untuk kita dari kesabaran itu istri yang terindah.